Halo, perkenalkan nama saya Eva Kristi. Kali ini saya akan membahas mengenai materi layanan bimbingan dan konseling di SD. Selamat menyaksikan. Bimbingan dan konseling atau disingkat BK adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau memecahkan permasalahan yang dialaminya. Bimbingan dan konseling juga dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Pendidikan sekolah dasar merupakan lembaga pendidikan dasar yang memiliki kedudukan penting dalam perkembangan setiap anak, baik perkembangan biologis, kepribadian, keterampilan, dan pengetahuan anak, agar berjalan sesuai dengan perkembangannya. Dalam hal ini, bimbingan dan konseling sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan peserta didik yang biasa terjadi di sekolah, seperti bermain sendiri saat guru menerangkan pelajaran, bertengkar dengan sesama teman, tidak mengerjakan tugas rumah, dan tidak masuk sekolah, dan lain-lain. Mengapa bimbingan konseling sangat diperlukan di SD? Karena bimbingan konseling merupakan usaha membantu murid-murid agar dapat memahami dirinya dan mengetahui potensi dan kelemahan-kelemahan diri. Layanan bimbingan dan konseling di SD merupakan layanan spesifik yang diberikan kepada siswa agar ia memperoleh kesempatan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi dan minatnya, mampu mengenali dirinya sendiri dan lingkungannya, mampu mengarahkan diri, dan pada akhirnya mampu memecahkan masalahnya. Ada beberapa layanan yang dilakukan saat memberikan bimbingan di sekolah dasar. Yang pertama, layanan bimbingan belajar. Dalam metode ini, pemberian dukungan dilakukan dalam bentuk hubungan yang bersifat tatap muka antara partisipan didik dengan konselor. Layanan ini bertujuan membantu partisipan didik dalam menangani permasalahan dengan dukungan yang diberikan konselor terhadap partisipan didik. Yang kedua, layanan konseling individual. Memberikan konseling dalam proses belajar lewat hubungan khusus secara individu buat mengenali perkembangan partisipan didik dan menyelesaikan kasus yang dihadapinya. Yang ketiga, kerjasama dengan orang tua. Kunjungan ke rumah dilakukan buat mengenali latar belakang keluarga serta keadaan partisipan didik di sekitar rumah. Komunikasi dengan orang tua partisipan didik supaya partisipan didik diberikan atensi khusus dalam kaitannya dengan proses belajar di rumah. Bila perlu, menggunakan guru privat untuk memberikan bimbingan belajar untuk partisipan didik buat mengkoordinasikan klien menempuh proses belajar di rumah. Bimbingan bukan lagi suatu tindakan yang bersifat hanya mengatasi setiap krisis yang dihadapi oleh anak, tetapi juga merupakan suatu pemikiran tentang perkembangan anak sebagai pribadi dengan segala kebutuhan, minat, dan kemampuan yang harus dikembangkan. Secara umum, tujuan layanan bimbingan dan konseling adalah membantu siswa mengenal bakat, minat, dan kemampuannya, serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan pendidikan dan merencanakan karir yang sesuai dengan tuntutan kerja. Sedangkan secara khusus, layanan bimbingan dan konseling bertujuan
untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek pribadi sosial, belajar, dan karir. Selain mendapatkan bimbingan dari guru di sekolah, anak juga terutama akan mendapatkan bimbingan dari kedua orang tuanya. Orang tua di rumah adalah pusat pembelajaran pertama kali bagi anak. Di samping guru, segala hal yang diajarkan oleh orang tua terhadap anak tidak semuanya ada di dalam sekolah. Contohnya seperti penanaman sikap dan pembiasaan yang baik. Pembelajaran itu didapati anak untuk pertama kalinya hanya pada orang tua atau keluarga. Di sekolah memang ada penanaman sikap dan pembiasaan yang baik. Akan tetapi, tidak semua sekolah terdapat pembelajaran itu, dan juga tidak semuanya terarah dengan baik. Sebagai guru pertama bagi anak, orang tua harus bisa membimbing dan mendidik anaknya dengan benar, supaya tidak terjadi kekeliruan pada tumbuh kembang anak. Orang tua yang cerdas pasti mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik dan tepat, karena masa depan anak ada di tangan orang tua. Jika bimbingan orang tua baik dan sesuai, maka tidak menutup kemungkinan bahwa anaknya akan tumbuh menjadi anak yang cerdas. Akan tetapi jika sebaliknya, maka hasilnya pun juga sebaliknya. Menjadi guru bagi anak bukanlah hal yang mudah, terlebih jika menjadi guru yang pertama bagi anak. Kita sebagai orang tua harus mengajarkan segala hal bagi anak mulai dari nol, seperti mengenalkan tentang mana yang baik dan buruk, mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan lain sebagainya. Sebagai guru yang baik bagi anak, orang tua harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara mengajarkan pembelajaran yang baik bagi anak. Salah satu bekal agar menjadi orang tua yang baik bagi anak adalah orang tua harus memiliki pengetahuan tentang BK atau bimbingan konseling pada anak. BK atau bimbingan konseling adalah salah satu layanan yang penting bagi perkembangan anak. BK dapat membantu orang tua dalam mengetahui bagaimana tingkatan perkembangan anak. Oleh karena itu, sebagai orang tua yang baik bagi anak, kita juga harus bisa membimbing anak ke hal-hal yang lebih baik agar anak-anak bisa memiliki masa depan yang baik pula. Anak-anak bisa memiliki kemampuan sifat yang baik agar anak-anak juga bisa memahami dan mengetahui potensi dan kelemahan-kelemahan dalam dirinya. Ada pepatah mengatakan, kerja keras akan membuahkan hasil yang baik. Jika orang tua benar dalam mengajar anak, maka anak akan menjadi anak yang cerdas. Namun jika sebaliknya, maka hasil yang diperoleh juga akan sebaliknya. Anak tidak akan menjadi anak yang cerdas dan perkembangannya akan terganggu.